Ayo, Ref, bisa dimulai, Ref. Play record ya. Ya, Mas Misbah udah. Oh, Mas Misbah pakai keluar. Ayo. Ini gimana ya cara? Ah, ini udah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok POA 05 akan mempresentasikan laporan akhir praktikum pada studi kasus La Familia Bike. Kami sendiri beranggotakan eh, Teddy Putra, Nurlandi Suhendar, Misbahul Munir, saya sendiri Muhammad Refi Nurul Amin, dan Dimas Pamungkas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai forecasting. Em, Forecasting adalah proses memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Nah, dalam penelitian ini digunakan 4 metode peramalan, yaitu yang pertama ada time series decomposition, kemudian ada moving average, Holtz, dan satu lagi ada metode Winters. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan metode yang paling akurat dengan melihat nilai mean absolute percentage error dan mean absolute deviation. Slide selanjutnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, metode yang digunakan itu ada 4. Ada time series decomposition yang memisahkan data menjadi level, trend, dan musiman. Kemudian ada moving average yang menghitung rata-rata dari beberapa periode sebelumnya untuk memperhalus fluktuasi data. Kemudian ada Holtz method yang mempertimbangkan tren dalam data tetapi tidak memasukkan faktor musiman. Dan yang terakhir itu ada Winters method yang mempertimbangkan baik tren maupun musiman dalam data. Yang nantinya kita akan melihat metode mana yang memiliki tingkat kesalahan terkecil dengan akurasi tertinggi. Kemudian slide selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan ini, kemudian eh, hasil menunjukkan bahwa metode TSD memiliki rata-rata MAPE sebesar 1,82 dan MAD 1,142 yang merupakan nilai kesalahan terkecil. Sebaliknya, metode Winters memiliki rata-rata MAPE 4,68 dan MAD 3,025 3025 yang menunjukkan tingkat kesalahan terbesar. Selain itu, nilai tracking signal pada metode TSD tetap dalam rentan yang ideal yang menandakan bahwa metode ini memiliki akurasi yang baik dan dapat diandalkan. Di mana dari 4 metode yang diuji, TSD adalah yang paling akurat untuk meramalkan penjualan sepeda di La Familia Bike. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terkait dengan pembahasan aggregate planning. Jadi ketika aggregate planning ini dilakukan di proyek La Familia Bike yang melibatkan berbagai strategi perencanaan produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Ketika kita lihat ada beberapa metode analisis perhitungan. Yang pertama adalah terkait dengan zero inventory plan, di mana ada data forecast demand data, lalu ada production dan juga workforce data, dan perbandingan kedua adalah operasional dan production data. Nah, di sini memang keduanya penggunaannya adalah berbeda. Yang production and workforce data ini digunakan untuk menentukan kapasitas produksi yang tersedia, termasuk jumlah tenaga kerja yang ada dan jumlah unit yang dapat diproduksi setiap pekerja dalam periode tertentu. Sedangkan operational and production data digunakan untuk menghitung biaya terkait dengan berbagai aspek produksi, termasuk biaya perekrutan, pemecatan, gaji pekerja, biaya inventaris, dan juga biaya produksi. Boleh next.
Nah, ini adalah hasil perhitungan dari Zero Aggregate Planning. Dapat dilihat ending inventory-nya secara total ada di 15.953 untuk La Familia Bike. Untuk analisis yang kedua terkait dengan constant workforce plan, di mana memang di sini ada data perencanaan produksi dan juga inventaris constant workforce plan. Lalu ada data produksi dan juga tenaga kerja, dan yang terakhir adalah komponen biaya dan tenaga kerja. Nah, data ini memang digunakan untuk mengetahui berapa kira-kira total cost yang akan digunakan. Boleh next. Untuk analisis selanjutnya yaitu overtime dan juga subkontrak, di mana memang ini menyesuaikan produksi dengan permintaan menggunakan lembur dan juga subkontrak. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan menghitung total biaya lembur dan juga biaya subkontrak dibandingkan dengan metode lain. Dengan keunggulannya yaitu lebih fleksibel produksi tanpa perlu menyimpan stok yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah analisis overtime dan juga loss of sales, di mana memang produksi ditingkatkan dengan lembur, tapi jika kapasitas tidak mencukupi, di sini bisa tidak terpenuhi atau loss of sales. Nah, di sini selanjutnya ada total cost termurahnya. Ini dapat disimpulkan bahwa dari keempat analisis tersebut, memang metode yang telah diterapkan overtime dan juga subkontrak memiliki total biaya terendah, yaitu di 163 triliun rupiah. Oke, next. Baik, Selanjutnya dijelaskan rekan saya. Terima kasih. baik, selanjutnya adalah BOM atau Bill of Material. Bill of Material ini kita akan membuat dua jenis chart, yaitu ada assembly chart dan production structure. Oke, pertama saya akan jelaskan assembly chart. Assembly chart merupakan proses menggabungkan berbagai komponen menjadi sebuah produk akhir. Untuk membuat assembly chart ini, kita bisa menyebutkan atau menjabarkan seluruh komponen yang berada di lingkaran paling kiri. Setelah itu, kita akan menggabungkan dari komponen-komponen tersebut menjadi SSA1 atau SA1, itu adalah sub assembly 1, lalu ada sub sub assembly 1 dan assembly 1. Untuk ukuran lingkaran itu juga ada aturannya dalam membuat assembly chart, yaitu untuk komponen diameter dari lingkaran tersebut yaitu 6 mili, sedangkan untuk subassembly atau sub-subassembly itu jika dibuat semakin ke kanan maka lingkarannya akan semakin besar. Untuk ukuran diameternya sendiri yaitu berkisar 7 sampai 11 mm. Sedangkan untuk kolom assembly sendiri dia memiliki diameter lingkaran sebesar 12 mm. Lalu ada production structure. Production structure yaitu bagan berbentuk tree yang berguna untuk mengilustrasikan bagaimana bom akan dibuat. Untuk menggambarkan production structure ini, maka kita bisa dapat mulai dari paling atas atau level 0. Level 0 ini menunjukkan finish good atau artinya La Familia Bike itu sendiri atau sebuah sepeda, produksi sepeda. Nah, kita akan menjabarkan apa-apa saja yang digunakan untuk membentuk La Familia Bike itu sendiri, yaitu dari assembly 3, sub assembly 3, assembly 2, hub, dan seterusnya sampai dari bagian awal perakitan yaitu brake dan grip di level 6. Untuk pembuatan production structure ini perlu diperhatikan, yaitu ada penomoran yang ada di kiri kotak dan kanan kotak. Untuk kiri kotak merupakan kode number dari sebuah komponen atau assembly, lalu yang kanan merupakan jumlah kebutuhan dari komponen tersebut atau assembly tersebut. Oke, setelah kita membuat production structure, maka kita dapat menentukan bill of material dari La Familia Bike itu sendiri.
Berikut merupakan tabel bill of material yang digunakan untuk membentuk satu buah unit sepeda La Familia. Oke, selanjutnya ada Master Production Scheduling atau MPS. MPS yaitu cara yang mengatur dan memperbarui data produksi. MPS berfungsi untuk membantu merencanakan dan mengatur jadwal produksi. Fungsi MPS ini yaitu ada pertama membangun, meningkatkan dan melacak perkiraan penjualan, lalu juga dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi produksi. Lalu, lalu ada juga fungsinya yaitu membantu mencapai level inventaris yang efisien supaya tidak ada barang yang jadi tapi tidak digunakan atau menjadi inventory. Lalu yang terakhir yaitu berfungsi untuk mengoptimalisasikan penggunaan kapasitas pabrik dan memperkirakan biaya produksi dengan lebih akurat. Baik, berikut merupakan data pengukuran MPS yang telah dilakukan untuk sepeda La Familia pada tahun 2022. Kita dapat melihat data tersebut berhubungan dengan forecast, customer order, project available balance, dan available to promise. Dari keempat data tersebut, kita akan dapat mengolah data tersebut untuk menjadi master schedule yang akan berapa berapa sepeda yang akan kita buat tiap bulannya di tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel paling bawah yaitu master schedule. Baik, berikutnya yaitu MRP yang akan dijelaskan oleh teman saya Mas Teddy Saputra. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu MRP. MRP atau Material Requirement Planning merupakan sistem manajemen inventory dan produksi yang dirancang untuk memastikan material yang dibutuhkan tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Tujuan dari MRP ini yaitu untuk mengelola bahan baku, mengurangi pemborosan, dan memastikan produksi berjalan dengan lancar. Biasanya, sistem MRP ini bekerja dengan menggunakan data yaitu production structure, product structure, kemudian juga daftar material, dan terakhir yaitu jadwal produksi atau MPS. Next. Nah, kemudian berikut adalah contoh dari tabel MRP yang telah dibuat. Saya ambil contoh untuk MRP dari Sub-Assembly 3, di mana MRP ini dimulai dengan menentukan kebutuhan produksi. Selanjutnya, sistem menghitung kapan dan berapa banyak material yang diperlukan. Jadi di sini ada beberapa data yang memang diambil dari daftar of material, kemudian juga gross requirement itu diambil dari data Porel dikali kuantitinya, kemudian schedule receipt itu tergantung dengan periode dan unit yang telah ditentukan. PAB2 itu sama dengan on hand-nya. Untuk PAB2 pertama itu diambil dari on hand, kemudian PAB1 itu diambil dari PAB2 dikalikan schedule receipt. Dan ditambah schedule receipt dan dikurangi gross requirement. Untuk net requirement sendiri, ini bergantung pada safety stock, di mana jika PAB1 lebih besar dari safety stock, maka nilai net requirement-nya itu sama dengan 0. Namun jika tidak, maka PAB1 ditambah safety stock. Kemudian untuk plan order receipt, yaitu diambil dari requirement per lot size, dan untuk plan order release itu diambil dari satu periode sebelum plan order receipt. Dan terakhir PAB2 untuk yang selanjutnya diambil dari PAB1 ditambah plan order receipt. Kemudian jika dilihat dari data, maka dapat dilihat bahwa permintaan itu fluktuatif setiap periodenya dengan nilai tertinggi di bulan Agustus 2022 sebesar 43161 unit dan Desember 2022 45555 unit. Tidak ada penerimaan yang dijadwalkan pada schedule receipt dan
net requirement dihitung berdasarkan kebutuhan bruto dikurangi inventory tersedia. Net requirement tertinggi terjadi pada bulan Februari 2022, yaitu di 48.374 unit. Hal itu menunjukkan kebutuhan besar untuk memulai pesanan baru. Kemudian plan order release, pesanan direncanakan untuk memenuhi permintaan dengan mempertimbangkan lot size, yaitu di 60 unit, dan pesanan dirilis pada bulan Januari 2022 untuk memenuhi kebutuhan Februari dan seterusnya. Dan PAB diperbaharui setiap periode berdasarkan inventory awal, penerimaan pesanan, dan kebutuhan bruto. Terlihat bahwa saldo inventory dijaga di atas safety stock 221 unit sepanjang periode untuk menghindari kekurangan. Sekian untuk materi MRP, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Landi. Terima kasih. Untuk lot sizing, optimalisasi biaya per komponen menunjukkan bahwa lot sizing Spoke memiliki biaya paling efisien sebesar Rp18.000, sedangkan body memiliki biaya tertinggi mencapai Rp600.000, sehingga metode silver mill menjadi penting untuk meminimalkan biaya. Oleh karena itu, efisiensi frekuensi pemesanan dengan metode silver mill, PPB, dan LUC menghasilkan pola pemesanan 12 kali per tahun atau 1 kali per bulan, yang memastikan ketersediaan komponen tanpa meningkatkan biaya penyimpanan berlebih. Dari segi proyeksi, total biaya dengan metode silver mill dan LUC pada tahun 2022 mencapai 682 miliar. Sementara pendapatan tahun 2023 diproyeksikan sebesar 658 miliar dari penjualan 537.000 unit. Hal ini menegaskan perlunya optimalisasi yang lebih lanjut. Kemudian, pengurangan biaya penyimpanan dan setup juga menjadi perhatian utama, di mana metode PPB mampu menghemat biaya penyimpanan antara 189 juta hingga 246 juta. Sementara biaya setup maksimal 50.000 per unit dapat dikendalikan dengan penyesuaian ukuran lot melalui metode LUC. Untuk mendukung keberlanjutan bisnis, investasi sebesar 96 juta dialokasikan untuk pembangunan gudang baru serta optimisasi produksi guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya, untuk analisa data Kanban menunjukkan bahwa terdapat 6 work centers dengan kapasitas dan permintaan yang berbeda, seperti basket di work center 1 yang menghasilkan satu bagian per unit. Sementara Spoke di work center 3 menghasilkan 30 bagian per unit. Kapasitas kontainer sangat bervariasi, mulai dari 25 unit untuk basket hingga 60 unit untuk chainstay, dengan waktu proses per work center berkisar antara 0,2 hingga 0,7 jam. Fluktuasi lead time antara 1 hingga 2 jam berkontribusi pada inventory maksimal yang bervariasi dari ratusan hingga ribuan unit. Oleh karena itu, jumlah Kanban card juga beragam, mulai dari 11 untuk grip di work center 1 hingga 494 untuk Spoke di work center 3. Dari sisi permintaan, Spoke memiliki angka tertinggi yaitu 24.684 unit per jam, sedangkan basket dan grip hanya 823 unit per jam. Hal ini menjadikan work center dengan permintaan tertinggi di work center 3 yang memproduksi Spoke sangat perlu diprioritaskan dalam manajemen produksi dan alokasi sumber daya agar sistem tetap efisien. Selanjutnya, analisis jadwal produksi menunjukkan bahwa durasi jadwal mencakup 42 unit waktu dengan aktivitas yang tersebar di beberapa mesin. Terdapat idle time signifikan, terutama pada mesin 1 yang menganggur antara 4-10, serta mesin 2 yang tidak aktif dari waktu 14-23, yang mengindikasikan efisiensi yang sangat rendah.
untuk jalur kritis yang ditandai dengan blok merah dan kuning pada rentang waktu 20 sampai 37 berpotensi menyebabkan keterlambatan produksi jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, overlap pekerjaan pada waktu 7 sampai 10 menunjukkan adanya koordinasi sumber daya yang baik dan dapat menjadi strategi yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi. Untuk bottleneck juga terdeteksi di work sector 4 dengan lead time mencapai 2 jam, sehingga diperlukan optimalisasi aliran kerja. Beberapa solusi optimalisasi yang dapat diterapkan meliputi restribusi dengan beban kerja guna mengurangi idle time, monitoring ketat terhadap jalur kritis untuk menghindari keterlambatan, serta penerapan strategi kerja paralel di lebih banyak bagian jadwal guna meningkatkan efisiensi produk. Sekian untuk materinya. Terima kasih.